Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Chibi Maruko-chan. Kamu Pokemon. Oh sorry, nggak tahu Pokemon siapa sih? Hah? Kamu Pokemon. Aku Saya Keroti. Pikachu. Pikachu bukan harusnya kuning ya? Pikachu juga nggak bisa ngomong kan Iya seharusnya. benar ya. Harusnya dia ngomongnya pika-pika gitu. Iya. Sok usah diimut-imut. Saya Coba. Pika-pika. Nggak pantas nggak usah. Mukanya nggak kumis di mana-mana masih pika-pika. Tapi itu dulu waktu zaman aku kecil, Pokemon itu salah satu tontonan yang aku suka banget. Oh, itu kamu masih kecil. Aku udah gede nonton Pokemon. Aku masih SD. Aku ingat banget dulu waktu aku kecil kan rumah aku tuh deket pasar ya. Jadi mama aku tuh sering banget beliin VCD. Wow. Itu dulu tuh sebutannya VCD apa Iya, DVD VCD. ya? VCD kayaknya ya. VCD gitu. Kasetnya Pokemon. Itu yang harganya dulu satu kaset 5.000. Murah dulu, Bo. 5.000. Terus aku punya sharingnya tuh banyak banget. Sekarang nggak tahu entah kemana. Sekarang udah ada di TV kan main Pokemon ya. Pokemon, iya. Jadi kalau mau nonton Pokemon, kita nonton Pokemon. Nonton kita aja, ngapain sih nonton Pokemon? Ngomong-ngomong, kan ini cerita kita kecil ya. Jadi kalau misalnya dulu aku kalau kayaknya Pokemon tuh aku udah mulai dewasa deh, udah mulai tahu tuh sama kalau aku kecil itu yang aku nonton Lebih masih tua lagi Doraemon. nih. Doraemon memang sepanjang masa. Iya, dia nggak tua-tua tau gak sih? Iya iyalah, dia kan robot. Bener. Itu Nobita masih kelas 3, Nobita, SD aja terus. Iya masih SD dulu. SD selamanya. Nah, aku nonton Doraemon. Terus juga aku nonton Senseiya. Itu ramai banget. One Piece. Kisah itu baru. One Piece baru ya? Senseiya itu generasi jadul. 12 rasi bintang gitu. Wow. Iya, jadi musuhnya tuh 12 rasi Zodiak bintang. dong? Zodiak musuhnya. Musuhnya itu. Jadi dia tuh harus menyelamatkan Putri Athena. Waduh, kamu kok masih tahu jalan ceritanya ya? Udah tahu. Terus, nostalgia nih. Betul, nostalgia. Terus yang ketiga tuh aku tuh yang hobi nonton tuh Kotaro Minami, Satria Baja Hitam. Nah kalau Satria Baja Hitam tuh aku pernah nonton tuh. Cuman kan Satria Baja Hitam tuh bukannya ada banyak versi? Ada banyak versi. Nah, Kotaro Minami itu yang pertama. Oh, oke. Yang untuk berubahnya juga susah gitu. Berubah. Ada koreografinya. Ada ya? koreografi. Gitu. Nah, by the way, ngomongin soal masa kecil. Dulu waktu kecil kamu tuh pernah nggak sih? Masih ingat nggak cita-cita kamu ingat waktu lagi. kecil? Cita-cita kamu waktu kecil tuh pengen jadi apa pas besarnya? Aku tuh dulu waktu kecil pasti kan kita tanyain, cita-citanya apa? Apa kame belalang? Iya kan guru TK biasanya. Oh iya, gitu kan. benar. Kalau Putra mau jadi apa? Aku pasti jawab pengen jadi either presiden wow. dokter. Wow. Berat cita-cita kamu ya. Kan kita wajar lah cita-cita anak kecil dulu kan cuma itu aja, terbatas. Presiden, dokter, terus dulu cita-cita anak kecil tuh terbatas tau nggak? Presiden, dokter, pilot, astronot, benar. dan udah itu aja, nggak ada tuh yang mau jadi sama polisi mungkin ada ya, tapi nggak ada tuh yang pengen jadi aku pengen jadi YouTuber, influencer, nggak ada. Zaman dulu kan YouTube belum ada. Oh iya, at least pengen jadi apa ya? Jadi artis, penyanyi. Itu ada sih kayaknya dulu, cuman jarang banget. Kayaknya dari satu kelas kayaknya kayak murid. gini. Yang nggak lulus jadi dokter, ya jadi penyanyi. Oh gitu ya. Yang nggak lulus jadi polisi, ya jadi artis. Jadi artis gitu ya. Jadi nggak lulus sih, kayak termasuk aku nggak lulus jadi dokter. Makanya sekarang kamu jadi? Jadi macam-macam. Sedih banget. Tapi kamu dulu tuh kan kamu nih profesinya sekarang adalah seorang dosen. Dulu waktu kamu kecil pernah nggak sih? Masa dosen celana pendek gitu? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya apa sih? Emang ada stereotipnya gitu kalau Nggak dosen ada harus sih. pakai legging misalnya? Aku kayak gitu sih pakai legging. Pantesan pakai celana Sebenarnya pendek. bukan legging, Apa itu tuh? celana. Tapi karena kegedean, ketat jadinya. Apa, badannya yang kegedean, bukan celana. bajunya iya. Makanya ketat jadi kayak legging. Terus kenapa? Nah, terus ada nggak sih kamu tuh dulu bayangan, mungkin kamu waktu kecil cita-citanya pengen jadi guru, terus sekarang ternyata kesampaiannya jadi dosen gitu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Berarti ini sebenarnya bukan cita-cita tapi terpaksa ya? Iya. Jujur iya. Kalau kamu gimana? Dulu pengen jadi apa sih? Dulu ya? Jadi model. Aku tuh lupa deh, kayaknya dulu tuh aku nggak punya cita-cita deh. Ini sedih banget hidupnya. Enggak, maksudnya kayaknya dulu tuh aku tuh nggak ada bayangan gitu loh, kayak pas gede mau jadi apa. Kan kalau kayak ada tuh di buku itu ada yang buku apa yang kita tulis tuh yang dulu anak-anak zaman dulu aja sih yang tahu yang bisa nulis buku ini diari. Orji. Orji, ih jorok Orji. Kenapa?
Orgi jorok nih. Enggak, orgi itu binder yang kecil. Kirain yang lain. Pikiran kamu yang kotor. Tapi dulu tuh binder, terus buku diari gitu kan dipinjemin dong ke teman-teman. Kamu masih ngalamin nggak? ada. Nah, itu kan ditulis nama siapa, bintang siapa. Tapi aku tuh cita-cita. kayaknya kalau ditanya cita-cita atau yang bagian cita-cita tuh selalu aku skip. Biasanya kamu kan nggak punya masa depan makanan kali. favorit pasar, makanan favorit, Iya. minuman favorit, Iya. hobi, Ini kesukaan. makanan favorit apa kalau di itu? Nasi goreng. Sampai sekarang masih suka nasi goreng? Enggak sih, biasa Enak aja. ya udah ya. Terus minuman favoritnya apa? Minuman favorit dulu aku bilang apa ya? Coca-Cola. Standar. Itu mewah loh tapi ya dulu. Coca-Cola, waduh nyebut merek tapi nggak apa-apa. Itu termasuk minuman mewah di zaman aku ya. Jadi kalau aku minum itu cuma ketika lebaran doang. Di sekolahan aku, di SD aku tuh udah ada. Aku dulu di SD aku ada tapi mahal. Dan aku dulu tuh dikasih cuma harganya Rp500 kan untuk dulu tuh kalau nggak salah dia kan masih pakai botol kaca yang segini Iya. itu kan, minuman soda gitu kan. Itu seharganya kalau nggak salah satu botol tuh 1.000 kurang lebih. Iya kan aku dikasih 500 Oh, ya, nggak cukup ya? Iya. Kamu puas aja 2 hari Ya bisa beli ampun. Coca-Cola besoknya. Aku tergoda sama bakso. Oh gitu. Emang dulu bakso berapa? 3,5. Rp350. Iya. Dapat berapa biji pentolnya? 3. Kalau nggak salah 3 deh. Ya anak kecil mana bisa sih makan banyak-banyak bakso. Emang sekarang. Tapi kan nggak kenyang. Emang sekarang kita makan kenyang kayak gitu ya. Kita kalau gede ya nggak kenyang. Ya masih kecil ya kenyang dong. Ada mie gitu kan. Mie Yamin yang dikasih bakso 2 gitu kan udah bahagia banget. Yang banyak banget micinnya tuh ya. Micinnya tuh dari plastiknya diginiin loh sama mamangnya. Atau mamangnya langsung ambil loh. Diodakin sama bumbunya. Dikasih. Makanya kita cerdas-cerdas sekarang. Itu mungkin jadinya kita nggak sampai jadi dokter Nah itu dia tuh karena kebanyakan makan micin mamangnya sih. Jadi dulu tuh aku pengen banget jadi dokter. At least aku pernah trying hard to be a doctor. Jadi waktu tuh aku kayaknya mantepin diri untuk pengen jadi dokter. I want to save a lot of people. Berarti kamu dulu SMA-nya IPA dong? IPA. Jadi aku sampai SMA IPA. Sampai waktunya untuk daftar kuliah karena mungkin aku punya high expectation, aku nggak mau daftar di sini waktu itu. Jadi aku mau daftar kuliah di luar, nggak lulus. Terus kamu sedih nggak? Iya sedih dong, it's break my heart, tapi ya udahlah. Karena aku nggak lulus ya sampai kesini aku ngerasa aku nih kayaknya nggak cocok jadi dokter. Gitu. Terus kamu cocoknya jadi apa? Jadi aku mau bilang pasiennya kayaknya nggak cocok, mau bilang jalik. Tapi yang jelas yang jelas sih aku sekarang kalau aku lihat aku nggak bisa ngeliat darah gitu. Oh kamu fobia sama darah juga? Iya. Sama dong. Aku juga tahu. Iya. Aku tuh pernah ini ya waktu SMA gitu kan ada ujian SIM kolektif ya waktu kelas 3 SMA. Kamu ada nggak? Ujian SIM kolektif. Jadi itu SIM. Bikin Buat SIM motor. Astaga, anak Badung ya kan? Enggak, tapi itu difasilitasi sama sekolahan. Jadi Badung nih sekolahnya. Untuk yang kelas 3 SMA, terus umurnya udah 16. Karena aku lulus 17. Umur 16 itu kita pada bikin SIM-nya barengan, kolektif gitu. Nah, datang dong yang petugas dari puskesmas. Iya, buat cek kesehatan. Iya, cek nih. Yang dicek itu kan tinggi badan, terus buta warna, terus sama cek golongan darah. Ya kan, supaya dapat surat keterangan sehat kan. Diceklah golongan darah. Gitu. Pertamanya aku tuh ngeliatin, oke. Kok lama-lama buyar. Padahal dikit doang lubangnya, Say. Iya. Karena ngelihat darahnya kan dia tuh nggak cuma dipencet begitu, harus diginiin kan, harus dikeluarin darahnya gitu kan setetes buat bisa ditaruh di pipet. Pipet bukan sih namanya itu, buat ngeliat golongan darah. Ya itulah pokoknya. Kan bukan dokter, nggak lulus. Iya benar. Jangan ngingetin lagi deh, sedih. Iya, jadi kan itu tuh cuma sedikit itu doang. Tau-tau pandanganku buram, kemudian tiba-tiba aku kehilangan pendengaran, kehilangan keseimbangan, sampai hilang kesadaran. Lu nggak hilang nyawa ya maksudnya? Nggak mungkin darahnya sedikit doang hilang nyawa. Serius, aku tuh sampai harus rebahan dulu di UKS waktu itu sekitar setengah sampai 1 jam. Pasti teman-teman ngatain ala ini gitu. Enggak, nggak ada yang begitu. Oh enggak ya? Itu teman-teman aku kali ya kayak gitu ya. Kalau dulu tuh dibilangnya mungkin habis upacara bendera capek, kepanasan gitu. Dulu tuh kalau upacara bendera masih ingat nggak sih kalau misalnya nggak pingsan kesurupan. Oh iya benar. Ya, udah itu untuk topik yang beda. Seru ya? Serunya kesurupan di sekolah gitu. Oh wow. Terus. Nah itu, terus kedua kalinya aku pernah ke salah satu tempat wisata di Malang. Waktu itu sama ngecek golongan darah juga, kan aku pikir. Sering banget sih. Enggak. Bisa berubah golongan darahnya.
Bukan, cuma mau cari tahu resusnya. Oh, iya. Kalau dulu waktu pertama bikin SIM itu kan nggak kelihatan tuh resusnya positif atau negatif. Iya, oke. Nah, abis itu pas aku di Malang, ngecek lah itu buat ngetahuin resusnya. Terus kan aku juga nganggap enteng gitu kan, sok kuat ceritanya. Karena pengalaman yang periksa golongan darah yang pertama itu kan sudah lama banget. Iya. Ya udah lewat sekitar 5, 6, 7, 8 tahun. Cobalah lagi. Sama. Apa? Pingsan. Jadi gampang banget. Cuma ngeliat darah setetes. Jadi gampang banget buat kamu pingsan ya. Ini rahasia nih, jangan-jangan nanti banyak yang tahu. Bisa dibikin kamu pingsan. Cuman memang itu kayaknya aku emang fobia sama darah gitu loh. Jadi aku nggak bisa ngeliat darah. Kalau kamu? Aku memang enggak sih. Kamu pingsan juga? Enggak. Aku biasa aja sih ngeliat darah kayak gitu biasa. Tapi mungkin nggak tegaan gitu, kayak potong orang, membelah orang, gunting orang. Ya kan pertamanya pakai ini dulu, pakai dan, hewan dulu. Dan taunya ada gosip-gosip nih yang bilang kalau misalnya di fakultas kedokteran itu kan harus ketemu mayat. Iya dong. Nah itu kan katanya itu kalau misalnya udah ketemu their first body atau mayat pertamanya itu tuh keingetan terus wajahnya. Oh wow. Iya, Mr. Nobody itu. Ditutupin dong kalau gitu. Iya, nggak tahu. Pakein sheet mask mungkin. Terus, atau zaman now pasangin aja masker KF94. Nanti ya matanya berdika kebuka gitu kan. Nggak lucu. Nah itu sih katanya terus disuruh ada peloncoan, disuruh masuk kamar mayat. Yang gitu-gitu lah aku yang buat aku kayak duluan. Aku kalau masalah-masalah supranatural, naudzubillah min dzalik nggak mau gitu. Tapi kan itu urusannya ilmiah. Iya, tapi kan kadang-kadang yang terjadi malah supranatural. Kamu lemah bulu ya. Iya, takutnya terjadi apa-apa bukan menyelamatkan orang. Tugas saya sebagai tugas yang mulia aja pengen jadi dokter gitu. Akhirnya malah kamu yang harus diselamatkan ya. Diselamatkan gara-gara kejadian supranatural. Tapi sih ngomong-ngomong soal apa cita-cita kita kan saya jadi dokter dan selain itu jadi presiden. Pengen jadi presiden juga nggak sampean, kayak jauh banget. Jauh banget gitu kan. Tapi siapa tahu aku jadi presiden nanti, who knows? Yang nonton ini mendoakan aminnya 40 orang udah kecapai. Putra jadi presiden gitu. Tapi di luar sana ada yang aminnya 400 kali, jadi duluan dia dijawab doanya daripada kamu. Iya makanya. Oke, nah kalau zaman sekarang kan kalau itu kan zaman dulu tuh. Kalau zaman dulu anak-anak seumuran kita ditanya cita-citanya mau jadi apa, jawabannya ya standar lah. Dokter, presiden, pilot, astronot. Ya. Nah, kalau zaman now, tahukah kamu anak-anak zaman sekarang itu kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi YouTuber. Kenapa ya? Mungkin karena sekarang juga zaman bersiul. Kamu kentut ya? Enggak. Bersiul di mana? Sendawa. Kirain kentut. Perlu diperjelas ya Putra ya. Enggak apa-apa, itu kan manusiawi. Iya benar manusiawi. Aduh, habis meremete lagi. Pantes nih mau bangke. Mau bangke kan. Terus. Iya, jadi kalau mungkin karena sekarang juga teknologi udah canggih, terus anak-anak dari usia dini sudah mengenal device. Terlebih karena sekarang kan gadget itu menjadi salah satu kebutuhan primer. Iya betul. Iya nggak sih? Untuk sekolah sekarang perlu gadget. Betul. Terus juga lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Ya betul. Ya kan, karena komunikasi itu sekarang penting banget. Betul. Dan akses untuk menonton ke YouTube, video-video YouTube, ataupun mungkin juga akses sosial media itu menjadi semakin mudah untuk anak-anak di usia dini. Dan anak-anak sekarang ini kalau menurut aku ya, yang mereka masih ya cilik-cilik bocil gitu kan, itu buka YouTube itu lebih cepat dibanding kita gitu, yang angkatan kita dan di atas kita gitu. Benar. Ini loh caranya gitu. Aku kan punya Zoom meeting ya untuk teman-teman seangkatan aku gitu kan. Dan tahu nggak sih yang mengaktifkan Zoom-nya itu ya anak-anak mereka. Oh gitu. Mereka they don't know how to use Zoom. Dia untuk mengganti background, untuk kita ngomong dia nggak tahu, dia harus nanya anaknya dulu. Ini gimana ya cara ganti background? Buat teman-teman saya yang menyuruh anaknya. Berarti seangkatan kamu udah pada punya anak ya? Ya kan 2-3 dia kawin muda. Oh gitu. Kawinnya umur berapa? Habis SMA kecelakaan. Oh, kecelakaan lalu lintas, bukan ya? Oh bukan. Home Pimpa. Nggak ada yang canda. Oke, jadi anak-anak zaman sekarang tuh emang dia tuh lebih lebih mudah beradaptasi dengan teknologi ya. Betul sekali, dan itulah yang membuat mereka tuh punya banyak imajinasi, punya banyak keinginan. Karena menurut mereka yang dia lihat di YouTube, being a YouTuber itu punya akses ke segalanya dan it's always fun. Ya, it's all about fun. Karena kerjanya juga nggak kayak yang di kantoran 9 to 5 ya. Dan satu hal yang mereka nggak tahu, which is kita yang ada di YouTube sekarang ini,
it's take a lot of experience gitu ya, a lot of people. Kok aku yang mau bersendawa sih sekarang? Kamu ketularan ya? Kamu tadi kebanyakan minum Coca-Cola. Iya bener. Tahu sih zaman dulu nggak beli ya. Dulu Jadi kan sekarang mahal. tiap hari minum soda. Kuciu. Iya, kasihan banget anak-anak generasi kayak gitu tuh, kayak yang dulunya mahal nggak kebeli, sekarang kayaknya membalas dendam untuk membeli itu gitu loh. Makanya ini sampai ini sebenarnya soda semua ya, bikin Iya, jadi bener. ngembang ya. Tapi kalau bisa dipijet meriga-riga, Urusan bersendawa, kamu langsung. urusan Oke, gitu. Jadi kalau menurut kita berdua, ya memang terjadi pergeseran itu tadi dari cita-cita anak muda, di mana Yes. anak muda zaman now sekarang lebih menginginkan besarnya menjadi konten kreator, karena seperti yang kita Kamu tahu. agree nggak sih kalau anak kamu nanti jadi content creator? I do agree, why not? Kalau menghasilkan, kalau aku agree Karena kalau menghasilkan. Kalau zaman nggak sekarang- menghasilkan, oh tolong nak cari yang lain aja gitu. Ngebeca kek, nggak Zaman ojek kek sekarang gitu kan. Lebih apa aja bisa menghasilkan. jadi duit. Iya Kamu jadi gamers aja tuh, sekarang sudah ada cabang e-sportnya, ya kamu bisa punya That's duit true, miliaran. benar. Tapi kebayang ya, kalau misalnya lu mau jadi gamers, jadi dari 100 orang yang gamers, kan yang menang cuma 2. Iya benar. Juara 1, juara 2. Nah yang ke 88 orang atau 98 orangnya itu kan Kamu gitu. mending jadi ya salah. Bukan. 98 orang. 98 orangnya itu kan tentu saja ya Aduh, they don't harus have perih. any Baru disulap. kualat tuh. Dan 98 orangnya itu kan itu nggak menang. Mending dia ngebeca, dapat duit. Tapi kan ngebeca hasilnya sedikit. Ya setidaknya kamu kasih ini kayak referensi atau alternatif Oh, iya. cita-cita yang lebih baik. Ojek online. Ojek online. Ojek online tuh bagus loh. Nah, ya. Jangan salah loh. Jadi jangan malu lah kalau orang tua sekarang tuh yang anaknya ojek online patut disupport. Kadang-kadang ya ojek online tuh membantu kita juga ya. Bener, itu dapat pahala loh. Betul. Selain daripada gaji yang lumayan. Betul. Sebenarnya aku tuh pernah lihat ya sebuah berita di mana gitu kan. Katanya penghasilan dari para ojek-ojek online itu ada yang sebulan itu bisa sampai antara sekitar 3 sampai 5 juta. Itu kan standar pegawai kantoran ya. Betul. Cuma bedanya yang pakai kantoran pakai AC, Iya. baju keren gitu ya, pakai sepatu bagus. Some according to me is do whatever you want. Kalau misalnya anakku pengen jadi gamers, ya I do encourage and support them as long as they earn some money gitu kan. Namanya pekerjaan kan kita harus earn some money. Betul, yang Like penting it ada or hasil. not, ada hasilnya. Kalau misalnya belum ada hasilnya ya Diada-adain you- aja. No, you might consider another job. Betul, be realistic. Biar Belibet. ya harusnya sok bahasa Inggris Sok. sih. Makan juga masih nasi goreng. Iwak kari. Iya man, pakai cacapan. Pina musti aku bahasa-bahasa Makanya, Inggris. Mohon aduh. maaf lah kita di urang duluan. Iya bener-bener. Makanya sini jaringan internet aja udah susah. Tujuannya oh. Iya. Ya udah deh. Kita mau kasih tahu aja nih dari perbincangan kita tadi. At least punya cita-cita itu membuat kita bersemangat dalam Betul. hidup. It happened to me ketika aku mau jadi dokter, aku tuh belajar untuk bisa masuk IPA, bisa masuk itu. Walaupun secara realistisnya aku nggak jadi dokter, tapi dengan kita bekerja keras seperti itu kan untuk mencapai sesuatu itu ada effort, ada kegiatan. Ada dalam hidup. motivasinya, Ada motivasi ada dalam tujuan, hidup, ada ada goals tujuan. yang ingin kita raih ya. Betul. Well, that's the most important thing. Yes, itu kecapai atau tidak, ataupun tidak sesuai dengan harapan kamu, it's a totally different story. Atau cerita yang lain lagi yang memang harus bagian dari hidup. Gak semua keinginan kita itu tercapai ya kan? Benar. Ya hidup ini keras ya. Aduh. Iya dong, tidak ya semua kan? yang kita inginkan itu akan terjadi dengan seketika. Iya, jadi intinya ya kamu syukurin aja yang kita punya. Syukuri apa yang Syukurin jadi ada. syukurin. Sialan. Enggak, sebenarnya syukurin apa yang kamu punya. Dan kalau Maksimalkan. maksimalkan apa yang kamu punya dan do your best. Kalau misalnya cita-cita kamu belum tercapai, It's okay, masih okay. banyak kerjaan-kerjaan lain yang bisa kamu lakukan. Terlebih karena sekarang era sudah digital. yes. Dan kamu bisa mulai jualan dari rumah. Kamu juga bisa memulai mungkin jadi konten YouTube, kreator. like us, yes. Atau kamu bisa jadi ojek online. Aku Betul. support banget sih, maksudnya untuk kerjaan-kerjaan seperti itu. Karena itu kan kerjaan halal ya. Yes. Selama kerjaan itu halal, itu menghasilkan, mudah-mudahan pasti bisa jadi berkah. Ya udah deh, kita pamit ya. Terima kasih yang udah watching YouTube kita. Jangan lupa untuk di-subscribe and click that notification bell buat cari tahu apa saja yang kita bahas setiap minggunya. Kita akan hadir setiap hari. Senin dan Jumat. Zibora Merah pamit. Putra Ramadhani pamit. Thank you. Bye. Dadah, bos. Bye, bos.